Ada yang bilang hidup adalah pilihan, tapi tidak untuk bos berkepala pelontos ini. Film dibuka dengan Paijo, seorang pria yang datang ke pesta mewah bosnya. Musik berdentum, gelas-gelas beradu, para wanita cantik memanjakan mata. Semua terlihat meriah, tapi suasana itu berubah dalam sekejap. Saat Mei, pelayan pesta palsu masuk dengan melakukan aksi ini. Ternyata Mei tidak sendirian. Kakaknya, kita panggil saja Panjul, muncul dan langsung menembaki target. Terlihatlah kolaborasi sniper kakak beradik yang ciamik ini. Dalam hitungan detik, bos botak yang berkuasa kini terkapar dan memberi job untuk penggali kubur. Di balik kekacauan ini, ternyata Paijo lah dalangnya. Singkat cerita, di waktu yang berbeda, Mei dan Panjul diberi tugas baru oleh Paijo untuk mengawal sebuah transaksi narkoboy. Tanpa mereka sadari, pasukan khusus kepolisian sudah bersiap, perintah sudah diberikan, semua sudah tertarget. Penggerebekan tinggal menunggu hitungan mundur. Saat transaksi sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Dalam hitungan detik, Mei terpaksa melepaskan tembakannya. Di sisi lain, seorang sniper wanita dari kepolisian, Michin, dengan sigap mencoba mencari lokasi keberadaan si sniper Mei. Akhirnya Michin menemukan Mei tapi bidikannya meleset. Namun, Mei yang terlatih berhasil mengelabui Michin dan melarikan diri. Tapi Michin tak tinggal diam, dengan kedua kaki dia berlari. Michin mengejar, napasnya terengah-engah seperti orang lupa bawa inhaler. Karena telinganya berdenging, ia pun tak mendengar perintah Pak Wang untuk berhenti mengejar. Sementara itu, di kantor kepolisian, Michin melaporkan temuannya. Dengan nada serius, ia menjelaskan bahwa sniper yang ia hadapi bukanlah orang biasa, ia adalah seseorang yang telah dilatih secara khusus. Siang harinya, pasukan khusus bersiap melakukan penyergapan terhadap para teroris. Pak Wang sang pemimpin tiba-tiba menghentikan operasi. Semua karena ulah Michin. Dan ternyata semua ini hanyalah simulasi belaka. Pak Wang marah karena Michin bertindak over saat latihan. Rupanya dia terbawa suasana karena gagal menangkap Mei. Malam harinya, frustrasi mulai menguasai Michin. Ia merasa putus asa karena sering ditegur oleh atasannya. Dengan berat hati, ia mulai menulis surat mutasi. Namun tiba-tiba telepon berdering. Pak Wang meneleponnya. Suaranya tenang bernada kebapaan. Pak Wang berpesan jangan over bekerja, segera pulang dan istirahat. Dan saat itulah Michin sadar, selama ini Pak Wang bukan membencinya, tapi justru sangat peduli pada Michin. Keesokan harinya, Paijo menerima kunjungan Min, seorang pegawai asuransi yang datang untuk mengambil berlian yang telah diasuransikan di perusahaannya. Setelah polis senilai 120 juta yen ditukar, transaksi pun selesai. Saat perjalanan pulang ke kantor asuransi, meski sudah dikawal ketat kepolisian, mereka dengan mudahnya disabotase. Perbaikan jalan ini adalah bagian dari sabotase. Karena Min dan polisi tak tahu, mereka pun belok kanan. Yang dimana di depan tengah menunggu sebuah alat berkekuatan 500 banteng, yang dikemudikan oleh Tukimin. Tiba-tiba Mei, Panjul dan Tukimin menyergap, mengincar berlian Paijo yang baru saja diasuransikan itu. Min dengan gercep menghubungi polisi, lalu pertempuran jalanan pun tak terelakkan.
Polisi pengawal malah ketakutan hingga menyerahkan berlian itu begitu saja. Mei yang siaga di tempatnya berhasil menghambat laju polisi. Karena pengawal koplak, mereka pun mendapatkan berlian yang diincar. Mei yang melihat Pak Wang lengah langsung menembaknya. Lagi dan lagi Mei berhasil lolos dari kejaran Michin. Pak Wang tertembak oleh sniper musuh dan langsung masuk rumah sakit. 韩队怎么样了？手术还算顺利，也有瘫痪的可能。我一定会将他们绳之于法。 Michin yang menganggap Pak Wang seperti orang tua sendiri sangat terpukul dan jelas nggak terima. 都是我不好。 Keesokan harinya, Panjul mendapat telepon dari tangan kanan Paijo. Mengajak bertemu untuk memberi bayaran karena sukses melakukan perintah Paijo karena ternyata dalang di balik perampokan berlian bukan orang lain, tapi Paijo sendiri. Berlian sendiri dirampok sendiri. Motifnya uang asuransi. Klise, tapi tetap bikin geleng-geleng kepala. Paijo dan Mei angkat kaki naik speedboat yang ternyata di dalam speedboat itu sudah terpasang 一路平安。 Sementara itu, Paijo terlihat sedang menemani Min, mencoba menenangkannya. Ternyata, selama ini mereka menjalin hubungan. Namun, suasana mellow itu nggak berlangsung lama. Telepon Paijo tiba-tiba berdering. Di ujung sana terdengar suara Panjul yang ternyata masih hidup. 看看呀， 什么游戏我都可以跟你玩，你的游戏规则，我应该多拿10倍的酬金。今天我就要拿到。 怎么回事？ 我亲眼看见船炸了才走的。程总，你信我。 Min, yang diam-diam mendengar semuanya, langsung menuntut penjelasan. 什么船炸了？断食的人也是你找的吧？ Min yang muak dengan kebohongannya memutuskan pergi. Wah, Paijo ini Thai kok. yang tak mau ambil risiko dengan kejam menghabisi pacarnya sendiri. Beberapa hari kemudian, tubuh Min ditemukan terdampar di tepi pantai. Di sisi lain, Mei sedang berbicara dengan Panjul, mengutarakan kegelisahannya pada sang kakak. Firasatnya mengatakan hal buruk akan terjadi. Mei sudah lelah jadi sniper dan ingin hidup normal. Kakaknya memahaminya dan menyetujui permintaan adik satu-satunya itu. 我这次的感觉特别不好。雪儿，这次都听你的。我去找船，你收拾行李，我们明天就走。 Namun, belum sampai esok hari, rencana mereka untuk pensiun dari dunia sniper pun kandas. Karena di malam harinya, si licik Paijo mengirim anak buahnya untuk menghabisi Panjul. Dan inilah yang terjadi. "回家睡觉。" Meskipun Panjul terluka parah, dia masih berusaha memacu mobilnya sekuat tenaga, seolah-olah ada turbo di dalam tubuhnya, semua demi bertemu adiknya untuk yang terakhir kalinya. Mei sangat terpukul. Firasatnya benar adanya. Keluarga satu-satunya sudah tiada, dan tak usuh disuruh atau dikomandoi, sudah pasti 1000 kali lipat dia akan balas dendam. Rencana tobat pun auto rungkat.
Sementara itu, Michin, yang lagi patroli, berpapasan dengan Mei yang sedang memburu Paijo. Michin membuntutinya tak mau kehilangan terus kesempatan berharga. 报告，发现前一段时间的女枪手，犯罪嫌疑人。注意安全，随时报告位置。 Paijo yang baru sampai di rumahnya nggak sadar kalau Mei udah siap sedia. Mei dengan keahlian luar biasa berhasil menguasai situasi dengan sangat cepat. Kemudian, pasukan khusus polisi datang menyelamatkan keadaan, dan Mei yang merasa terpojok pun kabur dengan cara yang bikin orang terkesima. Michin segitu terobsesi menangkap Mei, dia tetap mengejar sampai ke tengah hutan, seolah-olah hutan itu jadi lapangan pacuan kuda. Sementara itu, Paijo yang kena tembak akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah merasa sedikit lebih baik, Kapten Han datang untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Polisi pun menunjukkan foto kepada Paijo. Sudah pasti Paijo akan menjawab dengan kebohongan. Polisi akhirnya meninggalkan tempat karena Paijo sudah terlalu susah diajak kerja sama. 没见过，不认识。 保护好我呀！ 3 hari kemudian, Paijo mendatangi markas polisi untuk meminta perlindungan. Kebetulan sekali, Kapten Han pun mencurigai Paijo. Kapten Han mendapat informasi valid bahwa Paijo mengasuransikan berlian di tempat Min bekerja, di mana Min pernah memakai jasa pengawalan dari kepolisian. Berlian itu dicuri kelompok Mei, dan tak berapa lama Min ditemukan meninggal. Polisi mencurigai Paijo ada hubungannya dengan kematian Min juga kematian Panjul. Namun tentu saja lagi-lagi Paijo menyangkalnya. Dia berakting seolah-olah sebagai korban. Karena tak cukup bukti, polisi pun tak bisa menangkap Paijo. 我是真不知道，你不知道啊？那你怎么在他那儿投的保？我助理做的呀。还有什么要问的？ Karena tak cukup bukti, polisi pun tak bisa menangkap Paijo. Lalu kita diperlihatkan Michin yang kaget mendapati Mei tiba-tiba ada di rumahnya. Mei memaksa Michin untuk memberitahu lokasi Paijo. Awalnya Michin tak mau memberitahu, tapi ketika Mei menunjukkan video tempat tidur di rumah sakit dipasangi bom, akhirnya Mei pun memberitahu posisi Paijo. 大坑码头，他有个启航活动。 Mei spontan khawatir dan saat itu juga ke rumah sakit untuk menonaktifkan bom yang dipasang. Keesokan harinya, polisi sudah siap di posisinya. Michin pun terus mencari keberadaan Mei. Paijo yang sudah berada di lokasi itu kemudian minta izin ke polisi untuk ke toilet, tapi ternyata itu hanya trik licik untuk kabur. 什么事？想上个厕所。好，跟我来。 Mei dengan cekatan menyelinap ke tempat itu langsung mengamati gerak-gerik Paijo. Ketika tembakannya meleset, 女枪手目标已锁定，请求射击。各小组注意，不要击毙。 Setelah semua ketegangan berlalu, akhirnya Mei dan Paijo dibawa ke kantor polisi karena terbukti melakukan kejahatan. Di akhir cerita, Michin datang menjenguk Pak Wang di rumah sakit, dan di sini Pak Wang bangga banget karena anak didiknya berhasil menjalankan tugas dengan baik.